Umat sedharma yang saya muliakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Hyang Paramahandawi. Semoga kebahagiaan dan keselamatan datang dari segala arah. Yang terhormat Dewan Juri, serta umat sedharma yang saya muliakan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan dharma wacana dengan judul Karma dan Bakti berlandaskan ajaran Trihita Karana. Mengapa saya mengambil judul ini? Sebab kita sebagai umat Hindu melakukan karma atau perbuatan merupakan kewajiban hidup. Seperti disebutkan dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 2, Sloka 47. Karmani vadkaraste ma palesu kadacana ma karma palahedurbur mati samostua karmani. Yang artinya, sebagai swadharma hanyalah berbuat. Bekerja tidak mengharapkan hasil. Janganlah hasil yang menjadi tujuan, jangan pula hanya dia yang menjadi tujuan. Dari hasil semua perbuatan tersebut, kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai ungkapan rasa bakti untuk menghubungkan diri dengan Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, sekarang mari kita wujudkan karma dan bakti tersebut dengan melaksanakan ajaran Trihita Karana. Trihita Karana ini merupakan salah satu ajaran agama kita untuk mencapai keharmonisan hidup lahir dan batin. Hal ini sudah dijembatani oleh para leluhur kita dahulu hingga sekarang dengan dasar pemikiran yang ikhlas dan utama. Begitu juga sebagai dasar saya menyampaikan hal ini agar dapat menyumbangkan buah pikiran sebagai swadharma saya selaku jati diri umat Hindu untuk mengajak umat sedharma berusaha menumbuhkan rasa pengabdian terhadap agama yang sering kita kenal dengan istilah dharmani agama, yang dalam hal ini berkaitan dengan karma dan bakti. Umat sedharma yang saya muliakan, sekarang akan saya uraikan tentang pengertian serta pembagian Trihita Karana tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, istilah Trihita Karana berasal dari 3 kata, yaitu kata tri, kata hita, dan kata karana. Kata tri berarti 3, hita berarti kebahagiaan, dan karana berarti yang menyebarkan. Jadi, arti dari Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan. Adapun pembagiannya yaitu parhiyana, pawongan, dan palemahan. Kita awali dengan parhiyana. Parhiyana adalah hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Untuk mewujudkan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan dapat diwujudkan dengan melakukan persembahyangan, melaluinya memelihara astana beliau seperti pura, pemerajan, serta tempat pemujaan lainnya. Ini merupakan hal pertama yang harus kita lakukan, seperti disebutkan dalam Kakawin Arjuna Wiwaha. Wahyatiyatmika sembahi ulu nijengta tanhana wani. Yang artinya, lahir batin sembah hamba yang pertama hanyalah padamu Tuhan, tiada yang lain. Di sini menegaskan kita
sebagai manusia yang pertama menunjukkan rasa bakti kepada Hyang Widiwasa. Dengan mewujudkan rasa bakti tersebut, kita sudah mewujudkan dharma agama, yaitu taat dan patuh dengan apa yang digariskan oleh sastra agama, sama sekali tidak boleh kurang atau tidak sesuai. Sebab jika ada yang kurang, pada sastra disebutkan Yan dewa tanusina maskara matemahan buta ya. Jika sampai seperti ini, tak perlu kita akan menemukan malapetaka. Salah satu jalan untuk mewujudkan rasa bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dapat diwujudkan dengan melakukan segala pekerjaan. Kemudian hasil dari pekerjaan tersebut kita haturkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, pawokan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Untuk mewujudkan hubungan harmonis, tiada lain dengan memupuk rasa persaudaraan serta memberi antar sesama manusia yang dilandasi dengan ajaran tatuamasi. Mengapa ajaran tatuamasi yang kita jadikan sebagai landasan? Sebab ajaran tatuamasi mengajarkan kita setiap orang atau sang yang atma atau jiwatma yang ada di masing-masing makhluk hidup berasal dari yang satu, yaitu Sang Yang Parama Atma atau Sang Yang Widiwasa. Itulah sebabnya kita semua yang hidup ini adalah bersaudara, Wasudewa Kutumbaka. Jika pengertian ini bisa selalu meresap di setiap orang, pastilah akan melahirkan rasa saling asah, asih, asuh yang patut juga dilengkapi dengan ajaran Trikaya Parisuda. Nah, sekarang bagaimana cara kita agar pikiran, perkataan, perbuatan mampu seperti ungkapan sastra Anglawi Sukani Wonge, yang artinya membuat kesenangan orang lain. Jika pikiran yang baik, keluarkan dengan perkataan yang baik dan terapkan dengan perilaku yang baik, pastilah akan membuat orang lain senang. Jika kita lihat keterkaitan karma dan bakti antar sesama manusia, utamanya dapat kita wujudkan dengan berbakti kepada orang tua, para guru, sundike, dan kepada orang yang memberikan kita ilmu pengetahuan dengan jalan panca siksani anaji, yaitu ingat, tekuni, percayai, resapkan, dan laksanakan apa yang diperintahkan oleh para guru. Yang ketiga, palemahan. Palemahan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Untuk mewujudkan hubungan harmonis, tiada lain dengan rasa cinta kasih antar sesama makhluk hidup, utamanya dalam hal ini terhadap lingkungan di sekitar kita. Sarwa prani hitam kara. Istilah palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah atau bumi atau pertiwi yang menjadi tempat kita hidup, yang dihidupi oleh segala yang tumbuh di bumi ini. Tepatnya kita mendapatkan sandang, papan, pangan hanyalah dari pertiwi. Itulah sebabnya kita semua yang hidup ini harus menjaga isi bumi. Seperti disebutkan dalam Atharva Weda, jangan bibrati bahuda wajasam nana dharmanam pertiwi yatai kasam sahasram daradawe nasyam eduham druwe wadenurana paskuranti,
yang artinya semoga tanah atau pertiwi selalu memberikan kehidupan untuk segala makhluk yang berlandaskan atas pikiran, perkataan di setiap tempat. Cintai dan sayangilah semua ini seperti keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Jika pengertian ini bisa selalu dilaksanakan, pastilah pertiwi akan selalu memberikan kesetausaaan yang diibaratkan seperti air susu sapi yang selalu keluar tanpa henti. Itulah sebabnya tanah atau pertiwi disebut juga sebagai ibu yang memberikan kehidupan dengan istilahnya pranadatta, yaitu berupa boga, upaboga dan pariboga yang memberikan kita kehidupan serta segala umat. Atharwaweda juga menyebutkan mata bumi putra han pertiwiya pandurno mata pertiwi mahiya, yang artinya tanah atau pertiwi disebut sebagai ibu. Kita semua yang hidup ini bagaikan anak-anaknya. Demikian juga tanah pertiwi yang luas ini dikatakan memelihara kita sebagai keluarganya. Demikian keterkaitannya kita sebagai umat beragama akan keberadaan pertiwi atau tanah. Itulah sebabnya kita harus dapat memanfaatkan tanah secara baik dengan cara kita mengolah tanah. Kemudian hasil tersebut akan kita haturkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai salah satu bentuk tujuan agama hidup, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Umat sedharma yang saya muliakan, dari Dharma Wacana yang telah saya sampaikan dapat saya simpulkan. Yang pertama, karma dan bakti adalah kewajiban hidup. Sebab kewajiban hidup ini adalah untuk bekerja. Dari hasil pekerjaan tersebut kita persembahkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, karma dan bakti antara manusia dengan sesama manusia dapat diwujudkan dengan menghormati orang tua, para guru, sundide, dan pada orang yang memberikan kita ilmu pengetahuan. Yang ketiga, karma dan bakti antara manusia dengan lingkungan dapat diwujudkan dengan kita mengolah tanah dengan baik. Dari hasil olahan tersebut kita persembahkan kembali kepada Ida Sang Hyang Widiwasa agar mencapai kelanggengan hidup dan tujuan agama hidup Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Umat sedharma yang saya muliakan, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih untuk peserta dalam nomor 22.